Mengikuti Zoom belum ya? Belum join dia? Belum. Baik, saya mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik. Yang saya hormati Ketua DPD namanya, DPD Kadin Kaltim. Yang saya banggakan peserta ada tulisannya Pendidikan Kemahiran Advokat Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Advokat Indonesia Kalimantan Timur dan sama-sama UKT dilaksanakan 24 September sampai 2 Oktober 2022 dan 2 orang MC apa? Bukan MC aja, jadi biasanya jadi MC di sini. Panitia yang saya hormati, hari ini kita akan masuk materi tentang pengacara pidana. Monggo silakan. Rekan-rekan peserta, 2 jam ke depan saya diminta untuk memberikan materi pengacara pidana. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya, nama saya Muhammad Nur Ali Serhadi. Saya pengajar di Fakultas Hukum UMKT. Dapat tugas tambahan selaku wakil dekan 1 sekaligus kaprodi S1 Hukum. Dulu saya kuliah S1 di Gajah Mada, S2 juga di Gajah Mada. S2-nya tuh Magister Hukum Litigasi. Jadi memang satu-satunya waktu itu, kayaknya sampai sekarang masih satu-satunya program studi khusus litigasi. S2 bukan S2 di Gajah Mada. Makanya gelar saya itu agak unik, MHRI. Cuma satu-satunya prodi yang mengeluarkan gelar itu. Jadi jumlah orang yang punya gelar itu kayaknya nggak sampai 100. Sekarang terakhir itu berubah gelarnya jadi MH. Nggak tahu sekarang berubah lagi atau tidak. Jadi kalau ada orang pasti nanya ini LI-nya apa gitu. Makanya sangat sering orang salah nulis gelar. Alasan saya masuk magister hukum litigasi karena tadi gelar-gelarnya begitu. Iya, jadi beda sendiri. Itu. Saya lanjut S3 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, masih belum selesai, tinggal ujian terbuka, mudah-mudahan banggaan sebenarnya. Bagi itu ya, saya memang spesialisasinya karena sesuai S2 saya litigasi peradilan. Lalu yang mengajar di batas S1 juga mata kuliah pengacara pidana, pengacara perdata, penanganan praktek dan sebagainya. Alhamdulillah juga saya 2017 sudah diangkat jadi advokat, mungkin sekitar 5 tahunan sudah jadi advokat. Tapi lebih baik jadi dosen. Pengajaran vokal jadi kan sering pengadilan, saya jarang. Tapi kadang-kadang sudah ada perkara, ada terus perkaranya, tapi janganlah satu gitu ya. Menjaga agar kalau cuma jadi dosen itu kadang nggak merasakannya praktek, nggak tahu rasanya. Jadi ada beberapa dosen itu yang artinya begitu aja cerita. Saya tuh punya dosen yang satu sekarang jadi kaprodi S2 Magister Hukum Litigasi itu. Dia cerita begini, nanti ada tim proses, ada P19, ada P21. Terus dia ngakui, tapi saya tidak tahu sampai sekarang waktu saya kuliah itu, tidak tahu artinya P19 sama P21 itu apa. Itu istilah yang ramai kan, kita kenal sama P19, P21 itu apa. Bapak itu nggak ngerti, saya juga nggak terlalu ngerti kata bapak yang ngerti kan. Setelah saya praktek saya tahu, itu cuma kode surat dari kejaksaan atau istilah. Kode surat tok gitu, bukan istilah macam-macam, itu cuma sekedar kode surat. P21, P22, P23, jangan gitu, itu namanya cuma kode surat. Oh gitu, itu cuma kode surat. Tapi tahunya kapan? Ya tahunya dari praktek, bukan dari dunia akademisi. Jadi saya agak suka menyeimbangkan dunia teori dan praktis.
Kadang-kadang kalau hanya praktisi sudah saya ya. Ini kan waktunya 2 jam dan materinya sangat banyak, jadi nggak mungkin selesai. Jadi sambil sharing-sharing aja ya. Bahwa kadang di tiap praktek itu kita perlu, itu teman-teman yang mungkin di sini rekan-rekan yang praktek murni gitu, perlu untuk terus meningkatkan kedekatan juga dengan dunia akademi. Karena nanti ada sesuatu yang baru. Ini kan lagi ramai RUU KUHP. Dulu ada bercandaan, yang menolak itu hakim sama jaksa. Kenapa? RUU KUHP dan KUHA itu yang nolak jaksa sama hakim. Kenapa? Karena mereka suruh belajar lagi kalau terganti. Karena aturannya ganti, aturannya ganti. Dulu pasalnya sekian pembunuhan, sekarang berubah kan gitu. Nomor pasalnya berubah kan gitu. Itu bercanda aja dulu waktu saya S2. S2 saya itu kan litigasi, isinya praktisi. Polisi, jaksa, hakim, bahkan notaris waktu itu. Lawyer. Jadi ngobrol-ngobrolnya bercanda gitu. Oh iya, kenapa malas berubah? Capek belajar lagi katanya gitu. Itu terkadang praktisi itu tidak mau mengupdate. Ada beberapa yang begitu ya, mudah-mudahan kita di sini tidak mau mengupdate sesuatu yang baru. Sehingga itu kalau ada aturan baru dan dilagapan. Dulu zaman saya kuliah kayak gini. Saya dilihat waktu pendidikan kayak gini gitu. Kenapa sekarang berubah? Kan gitu. Jadi, yang dekat dengan keilmuan yang terbaru itu teman-teman akademisi. Walaupun sumbernya juga dari praktik ya, praktik politik, praktik DPR, kan praktik agung, praktik juga dari yang paling susah sekarang itu praktik Mahkamah Konstitusi. Karena hari ini kita ngomong ini, tiba-tiba Mahkamah Konstitusi yang nanti memutuskan berbeda. Pasal yang kita pakai hari ini, dia tiba-tiba nanti siang batal. Dan kita belum tahu. Dan bukan tugas MK untuk sosialisasi. Yang mungkin di media ada. Tapi kalau kita luput terlewat, nah dengan apa? Saya kemarin sempat jadi ahli di PN Samarinda cara tentang SPDP. SPDP itu kan ada putusan MK. Nanti saya agak. SPDP itu wajib diberikan. Putusan MK bukan hanya kepada penuntut umum, tapi kepada terlapor. Wajib. Tapi ternyata waktu itu hakimnya nggak ingat. Kenapa ya? Hakimnya nggak hakimnya nggak ingat. Penyidiknya juga nggak ingat. Kebetulan penyidiknya waktu itu bukan penyidik polisian, penyidiknya dari PPNS. Wah, waktu kami diklat dulu nggak ada, Pak. Iya kan ada baru, gitu. MK ini kan bikin rumitnya begitu. Tiba-tiba dia bisa merubah macam-macam. Tapi kalau kita beli cetakan KUHP lah gitu ya, KUHP pesantren. Cetakannya kan masih yang lama. Jarang ada. Ya bagus kalau ada yang update sudah dinyatakan batal kalau yang kasus. Tapi jarang saya temukan itu. Nah, itu kan ngertinya di mana ya, kita update terus. Sebagai praktisi kita update terus. Itu sih saya ingin mengatakan. Nah ini sudah lihat juga ya di Zoom, saya sapa juga Pak Purnomo. Izin, hari ini kita semua ini kan sudah pernah belajar hukum acara pidana, gitu ya. Sudah pernah kan? Gitu. Jadi sebenarnya ini bukan saya ngajarin gitu ya, saya cuma mengingatkan saya dan kita semua. Seperti saya tadi sampaikan bahwa kita perlu update dan mungkin bagi yang baru jadi advokat, saya akan menekankan apa yang berkaitan dengan profesi advokat saja. Karena kan secara pidana ini kan ada nanti untuk bagiannya jaksa, bagiannya hakim gimana, bagian polisinya gimana. Saya coba tekankan di sini apa yang coba saya pernah dapatkan dan yang saya alami sebagai praktisi. Baik. Yang mau kita omongin kan ini ya sebenarnya. Ini mata kuliah 4 SKS 1 semester. Saya sedang mengajar juga. Lengkapnya kan tentu tidak selesai dalam 2 jam. Saya ngomong apa 2 jam dalam 2 jam ini kan gitu. Cuman overview saja kan. Bagi yang mungkin kan ada kadang yang praktisi sudah lulus sibuknya di dunia perusahaan misalnya gitu ya. Lupa terus, sudah ingat-ingat kembali lah tentang apa yang kita pelajari. Tapi kalau yang memang fokusnya sudah di peradilan acara pidana ya anggap saja di sharing-sharingnya gitu. Dan kita bahas sudah dari proses penyelidikan sampai nanti kalau ada upaya hukum sampai
Karena sebagai seorang lawyer, ini kan praktek buat lawyer ya. Ya, kita nggak tahu tuh masuk kita klien itu dari mana, kapan. Ada masuk tuh waktu di awal-awal. Bahkan bisa jadi klien kita pelapornya. Kan itu berarti proses dari penyelidikan. Belum masuk penyidikan. Beda penyelidikan itu kan, penyelidikan itu ingin nyari apakah ini tindak pidana apa bukan. Ada kejadian peristiwa nih, tapi apakah dia tindak pidana apa bukan? Sedangkan hasil dari penyelidikan itu ada tindak pidana atau tidak. Kalau di penyidikan sudah ditentukan, oh ini tindak pidana, siapa tersangka, kan gitu. Beda fokusnya itu di situ. Kalau penyidikan, apakah ini tindak pidana apa bukan? Kalau di penyidikan itu ada, di penyidikan itu ada tersangkanya siapa. Tentu kalau sudah di tingkat penyidik, lanjut ke penuntut di penuntut umum, lalu masuk ke persidangan. Kalau nggak puas, dia bisa ada upaya hukum, bisa banding, bisa kasasi. Kita nggak tahu nih klien kita masuk apa. Baru kemarin saya dapat klien itu kasasi, karena dia sudah punya lawyer di tingkat pertama, dibanding nggak puas. Terus dia cabut kuasa, dia cari pindah saya. Tapi saya sudah wanti-wanti, jangan juga berharap berlebihan. Gitu. Nanti tambah ketidakpuasannya berlanjut. Kemarin gagal. Tugas lawyer itu kan, nanti saya sampaikan juga. Tugas lawyer itu memberikan jasa saja, tidak menjanjikan kemenangan apa. Tidak puasnya itu jangan karena hasilnya, tapi mungkin tidak puasnya itu karena layanannya. Kadang ada komunikasi antara klien dan lawyer yang kurang cocok. Saya katakan kurang cocok karena cocok-cocokan gitu dia. Kan dibilang lawyer yang bagus itu gimana ya? Itu cocok-cocokan bagi kliennya sebenarnya, mana yang lebih bagus tuh. Bagi klien ini ya, saya lebih cocok sama lawyer yang ini. Ini cocoknya sama ini. Jadi kita nggak tahu nih masuknya kita tuh kapan. Ya saya gambarkan bahwa di sini kita nggak ngerti kapan kita masuk. Jadi kita perlu gambaran itu. Dan saya sebagai dosen selalu wanti-wanti mahasiswa saya, nggak perlu dihafalin utuh. Gambaran umumnya saja yang harus kita ketahui. Kadang kita nggak tahu juga sebagai lawyer masuk perkara kita perkara apa saja. Kita kalau kita mau maksa diri untuk mengetahui semua hal, habis waktu kita. Yang penting bagi seorang lawyer itu tahu seluruhnya apa. Dan tahu kemana. Kalau nanti saya tidak tahu, saya itu punya klien di kantor, waktu saya di kantor di Yogyakarta, saya itu ada satu pemda yang minta dibikinkan. Dia pertanyaan cuma satu. Datang pada kami itu pemda dan pihak ketiga perusahaan. Dia tanya, apakah boleh pemda nanti langsung menunjuk perusahaan ini untuk melakukan kegiatan ini? Kan segitu aja. Ditanya keluar, lawyer nggak tahu juga dapat dari mana waktu itu linknya ke kami. Kamu itu siap, kami bikinkan, carikan, intinya kan cuma carikan dasar pembenarannya, aturannya. Udah, saya kantornya waktu itu tinggal terima, dananya sekian, lalu kami telepon seorang dosen di GM, Mas, namanya Oce Matri, ketua UKA, ya, di korupsi itu, bro, bikin ini. Dia bikinkan 20 halaman. Sekian juta kami kasih. Yang bikin kan ya, cuma kami itu cuma makelar kepada klien kan gitu ya. Kadang kan begitu. Ya, ini bukan masalah maunya apa sih. Kayaknya nggak mungkin ya, tugas kerjaan lawyer kadang begitu. Kita terima, walaupun kita tuh tidak tahu pastinya, tapi kita tahu arah kemana mau diselesaikannya. Bukan terima-terima aja mikirnya, wah gimana ya? Enggak, saya tahu, saya punya ahli di belakang yang bisa bikinkan itu. Ya, gitu. Oh ini butuhnya dana sekitar 100, ahlinya kita kasih 50, kita cuma jalankan kita dapat 50, kan gitu ya? Nah, itu salah satu proses. Kan itu, jadi kita tidak perlu tahu detail, apalagi sekarang aturan bisa berubah tiap hari, yang penting kita tahu gambaran umumnya. Itu yang diinginkan hari ini kan, kita ingin tahu gambaran umum apa sih tentang hukum acara pidana. Gambaran detailnya ini ya.
dari penyelidik ada tindak pidana itu bisa jadi tertangkap tangan paling kiri ya. Di atas penyelidik ada tertangkap tangan, ada laporan, ada pengaduan atau tindakan polisi. Kan sumbernya dari situ kenapa bisa jalan. Dari penyelidik itu nanti naik sampai penyelidiknya. Lalu nanti bolak-balik ke SPD, ada laporan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Sekarang wajib itu sejak dimulai penyidikan itu 7 hari maksimal ada SPDP kepada penuntut umum, kepada terlapor, kepada pelapor. Jadi calon tersangkanya pun calon tersangka kira-kira ini yang dilaporkan gitu ya. Itu dikasih tahu. Kata MK itu bentuk menyiapkan penuntut umumnya siap-siap, pelapornya siap-siap, pelapornya pun siap-siap. Lalu apa yang dilakukan penyidik? Himpun alat bukti, temukan tersangka, terang tindak pidananya, prosesnya dengan BAP. BAP-nya lengkap naik ke penuntut umum. Penuntut umum berkasnya lengkap dia masukkan ke pengadilan, pelimpahan berkas ke pengadilan. Ini pemeriksaan di sidang pengadilan. Ada putusan, nanti banding atau sampai kasasi. Mau atau nanti ada PK. Kan gambarannya gitu. Sudah paham semua kan? Sudah selesai kata kuliah. Enggak, bisa sharing-sharing saja ya. Apa yang mungkin nanti bisa ditanggapi ya, bisa dilengkapi. Jadi pengalaman saya begini, pengalaman Pak Wajib begini, teman-teman punya rekan-rekan sekalian punya pengalaman begini dan begini. Itu makin memperluas kalian kita gitu ya. Gak terlalu jelas ya, saya cuma tunjukkan nanti slide-nya saya bagi kok. Ini kan ini contoh laporan polisi. Bagi yang belum pernah lihat kan gitu. Ini barang berkas saja saya foto. Laporan polisi bentuknya begini. Ini nggak ada jam ya. Saya nggak tahu jam sampai jam berapa gitu. Nanti saya kasih waktu setengah jam ya buat kita diskusi. Ini ada SPDP. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Saya kemarin berdebat panjang tentang SPDP. Jadi yang dilakukan oleh prakteknya itu SPDP ini diajukan ke kepala kejaksaan. Lampirkan ini sekedar lampiran ngasih tahu ke pelapor dan terlapor. Jadi perdebatan. Tadi dia bilang formatnya dari dulu begini. Ya memang formatnya dari dulu begini. Cuma putusan MK itu meminta SPDP itu pemberitahuan dimulai penyidikan itu diberikan kepada terlapor dan pelapor. Nah, apakah suratnya nanti disebut? Karena itu jadi perdebatan kan wajib diberikan SPDP. Nah, apakah SPDP-nya begini lalu kepadanya diberikan kepada pelapor dan terlapor diganti atau bentuknya begini? Ya, saya beranggapan bahwa suratnya harus diajukan karena setara. Nah, ini kan yang bikin rumit di tingkat bawah polisi gitu belum tahu, banyak terjadi itu. Jadi kita kadang pelapor, kamu nggak dikasih tahu, atau dikasih tahunya tadi model salinan, enggak, tidak setara. Berarti kan kalau itu bukan SPDP bagi saya. Itu pemberitahuan ada SPDP. Itu bukan SPDP, tapi pemberitahuan bahwa ada SPDP. Harusnya sama kepada. Nanti kalau menghadapi salah satu yang baru lah, ini baru-baru aja, baru putusan berapa tahun yang lalu MK. Dan prakteknya masih belum banyak jalan. Kenapa? Karena penyidik kadang ya, udah dulu kan latihannya begitu, nggak nggak update, ya. Kan gitu misalnya. Jadi nggak salah juga sebenarnya penyidikannya. Ya ini kadang yang putusan kan mereka butuh sosialisasi ke bawah, mendadak terlambat. Enggak, kemarin diuji itu, ini pra peradilan dong, karena terlapor tidak dikasih atau dikasih lebih dari 7 hari. MK itu membatasin 7 hari sejak ada SK, sejak ada penyidikan, dimulainya penyidikan itu kan SK penyidiknya ada nanti. Sejak itu baru ada SPDP-nya. Harusnya 7 hari. Nah,
itu jadi seru. Cuma prakteknya memang masih simpang siur. Sekali lagi, gitu ya. Banyak putusan MK itu yang waktu di bawah jadi simpang siur. Ini salah satu yang saya share saja. Ini surat panggilan. Sebagai seorang lawyer itu kan kita nanti perlu detail, baca detail-detail begitu. Saya punya diceritakan seorang teman itu, saya kurang lengkap ceritanya, tapi intinya begini, ada penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang pangkatnya belum, kan ada syaratnya pangkatnya nggak masuk, tapi penyidikannya jalan, dilaporkan ke atas, batal proses penyidikan. Kenapa? Karena penyidiknya bukan orang yang berhak menyidik. Itu juga nanti kalau PNS kan ada kasus-kasusnya, tenaga kerjaan, atau kasus kehutanan dan sebagainya. Pastikan bahwa penyidiknya itu sebagai seorang lawyer salah satu titik serangnya gitu ya, titik yang perlu kita cek itu apakah penyidiknya ini layak, punya wewenang yang sering dilakukan. Lanjut ke surat panggilan, saya baca. Ini surat perintah penangkapan. Perintah penahanan. Saya masih ada. Proses awal sebelum penuntutan ini perlu diperhatikan bagi seorang lawyer. Ini kan kita ada peluang SP3 dan SKPP. Peluang untuk SP3 dan SKPP. SP3 itu surat perintah penghentian penyidikan. Gitu ya. Kalau SKPP surat keterangan penghentian penuntutan. Gitu. Ada proses-proses ini. Baik kita sebagai lawyer nanti mendampingi pihak tersangka atau pihak korban juga. Nanti ada proses, kita akan bahas tentang pra peradilan. Korban itu bisa mengajukan SP3 atas mengajukan pra peradilan karena ada SP3 itu. Sebenarnya ada proses itu. Jadi nanti ya saya share sedikit, jadi nanti mungkin bisa diskusikan lagi. Ini proses di persidangannya dari dakwaan, eksepsi, plead to plead, putusan setelah apakah ditentukan atau tidak, kalau ada putusan itu, kalau ada, nah nanti pembuktian, penuntutan, pledoi, itu masih disempatkan putusan. Nanti saya akan tekankan pada karena seorang lawyer itu mana peluang-peluangnya dari ini dan ini, begitu ya, gambarannya begitu. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Baik, saya mau start dari sini, dari pembelaan. Ini yang perlu ditekankan kita betul sebagai seorang lawyer, bahwa kita itu membela kepentingan hukum klien, bukan membela keinginan klien. Ini sering miskom di lapangan. Kliennya merasa lawyer saya ini harus bela keinginan saya, sedangkan lawyernya berpatokan ya kami kan hanya bela kepentingan hukum. Ini kalau edukasinya nggak jalan, sering putus di jalan, cabut kuasa dan sebagainya. Kenapa? Si klien merasa tidak puas karena awalnya beranggapan harusnya lawyer ini membela keinginan saya. Padahal lawyernya itu punya tugasnya membela kepentingan hukumnya saja. Makanya saya dulu ada satu film, saya itu suka film, suka nonton film. Ada satu film pemerannya itu Tom Hanks, saya lupa judulnya. Dia sebagai seorang lawyer, dia ketemu kliennya. Statement pertama, dia bilang, saya akan bela kepentingan hukum saudara. Saya tidak akan tanya saudara bersalah atau tidak, melakukan tindakan itu atau tidak. Jadi lawyer bahkan nggak mau tahu klien itu beneran salah apa tidak. Tugas lawyernya, ini kan gaya Amerika,
hanya memastikan proses hukumnya itu berjalan benar. Dan ia itu mencermati betul kelakuan polisi dan penuntut umumnya, jaksanya itu dan hakimnya, celah mana yang mereka salah lakukan. Hanya fokus di situ. Saya sering Muhammadiyah ini kan sering mengambil contoh itu kasus waktu itu ada satu Khalifah Ali bin Abi Thalib, dia kan Khalifah, seorang presiden. Dia punya baju besi yang hilang. Tiba-tiba jalan, ketemu di rumah seorang Yahudi. Itu ditegaskan, ini bukan berarti salah. Ini ditegaskan bahwa ini negaranya Muslim. Ini seorang presiden. Baju perangnya tuh hilang, ada di tempat orang Yahudi. Logika main kita kan, wah ini pasti berat sekali nih, lemah sekali posisi seorang Yahudi sudah berada di negara Muslim. Ya, lawannya presiden. Dibawalah itu ke pengadilan. Di proses pengadilan hakimnya nanya, buktinya apa? Ali bilang, ya itu punya saya, itu saya tahu betul ciri-cirinya. Lah, nggak bisa. Ngaku-ngaku nggak bisa. Datang saksi 2 orang, namanya Hasan dan Husain. Oh ya betul itu punya bapak saya, ciri sini. Lihat ini, robeknya di sini. Kata hakimnya apa? Mohon maaf, anak ternyata 2 orang itu anak, tidak bisa jadi saksi. Jadi tolak. Apa putusannya? Ya itu milik tetap orang. Nah, saya kan mengatakan bahwa di proses itu kan yang sebagai seorang lawyer kita melihatnya bahwa bukan itu milik siapa, tapi proses persidangannya yang contohkan di Amerika itu. Bukan hanya ada ya model lawyer yang mau nyari itu isinya itu apa. Tapi kadang bisa jadi klien kita tuh nggak terbuka sama kita. Kalau itu terjadi, ada proses tadi, posisi bahwa tugas kita bukan memastikan klien kita itu benar atau salah sebenarnya, tapi kita bisa memastikan proses persidangannya itu tidak merugikan kepentingan klien hukum kita, kepentingan hukum klien kita. Kalau dia ditangkap, prosedur penangkapan harus benar. Jadi kalau ada seorang presiden mengklaim yang walaupun sebenarnya itu milik dia, kalau secara tapi prosesnya tidak bisa dibukti, pembuktiannya nggak ada. Tetap yang dimenangkan si orang Yahudi tadi. Kenapa? Karena ada proses persidangan. Sebenarnya hadirnya seorang lawyer itu salah satu sedikit banyak di posisi itu. Pertama posisinya tadi kan tidak berimbang sekali. Ada presiden sama seorang yang agamanya pun berbeda. Begitu kan lawyer itu menyeimbangkan bandulnya agar seimbang macam yang timbangan yang dipegang oleh Dewi tenis yang tutup matanya kan gitu. Tugas lawyer itu menyeimbangkan saja. Di film yang tadi saya ceritakan itu di Amerika, bahkan pelaku kejahatannya ini itu seorang Rusia. Tahu ya perbedaan? Rusia itu kan musuh negaranya Amerika. Ini orang Rusia dan dia itu kondisinya waktu itu imigran gelap. Posisinya rendah sekali. Datang seorang lawyer, seorang Amerika, dia nggak bilang you orang lain Rusia, itu kan you benar atau salah, tidak. Tapi saya memastikan bahwa you dapat proses peradilan yang benar. Maka dia keras betul. Dengan penangkapannya salah, ini salah. Kan gitu proses penekanan saya. Dan saya biasanya akan cerita di awal sama klien, karena kalau nggak klop di sini tuh bagi saya bahaya lanjutannya. Nanti klien maunya begini, padahal saya bisanya cuma jangan sampai kita nanti jelek di mata klien itu karena layanan hukum kita. Kalau hasil klien kecewa sama kita karena hasil, kalau itu kata aja kita biarin aja. Di mana orang putusan kita, hasil itu putusan hakim, bukan dari saya.
Tapi kalau klien kecewa dengan pelayanan hukum kita, itu yang kita perlu koreksi. Jangan-jangan kita nggak deal ya, nggak nggak sama-sama paham posisi kita.